Mungkin Anda berpikir, waduh berarti IQ nggak penting dong. Ya sudahlah kalau gitu sekolah nggak penting. Saya mau katakan di sini bahwa saya mau garis bawahi bahwa sekolah juga sangat penting. Karena sekolah juga akan mendukung, akan meningkatkan kecerdasan emosi Anda. Ya, jadi IQ dan EQ ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, saling mendukung. Ya, IQ mendukung EQ Anda, EQ pun mendukung IQ Anda. Ya, saling mendukung, saling melengkapi. Ya, tidak ada yang lebih jelek, sama-sama penting. Sama-sama memiliki ketergantungan, ya. Satu dengan yang lain, tergantung fungsinya. Misalnya begini. Kalau Anda bekerja, ya, kemudian Anda diminta oleh bos Anda membuat sebuah laporan, ya laporan kerja, atau mungkin membuat rencana kerja business plan, itu diperlukan IQ Anda. Tapi pada saat Anda diminta oleh bos Anda, oleh atasan Anda untuk mempresentasikan business plan Anda, rencana kerja Anda, untuk Anda ya tampil di depan, untuk Anda bicara dengan sangat baik, komunikasi yang sangat efektif, itulah kecerdasan emosi. Di situasi yang berbeda menuntut frekuensi IQ yang tinggi. Di kondisi yang lain menuntut EQ-nya yang tinggi. Seperti contoh saya tadi. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita belajar sama-sama tentang bahwa dimensi kecerdasan otak manusia. Kecerdasan manusia itu ada 7. Ada 7 dimensi kecerdasan manusia. Yang pertama adalah intrapersonal. Jadi kecerdasan bagaimana mengelola diri sendiri dalam diri kita. Kemudian ada kecerdasan fisik. Jadi ada orang-orang yang katakanlah lahir itu secara fisik sudah bagus gitu. Nantinya ini adalah calon-calon olaragawan gitu. Ya, ada yang secara spiritual, ya, ada ini orang ini selalu lurus saja. Ini calon-calon ustadz gitu loh. Ya, secara kecerdasan emosi spiritualnya, spiritual quotient-nya udah tinggi dia. Ya. Kemudian ada orang-orang yang memiliki kecerdasan verbal. Jadi mulai dari lahir itu cerewet banget gitu. Ya kalau ngomong aja gitu ya. Inilah calon trainer, calon motivator, calon apa? Provokator juga ya. Calon orang-orang yang di customer service, orang-orang yang memiliki kemampuan ya sebagai MC ya, sebagai presenter. Ini kecerdasan verbal. Kemudian ada juga kecerdasan musikal. Jadi ada orang-orang yang mereka dari lahir, dari bayi mereka lahir, mereka memiliki kecerdasan musikal. Jadi kalau ada orang yang baru usia 3 tahun sudah begitu hebat main biola, begitu jago dia main piano, tidak semua orang punya, tapi itu salah satu kecerdasan ya yang dimiliki oleh manusia. Kemudian ada juga yang sosial, kecerdasan sosial. Jadi ini orang ya dari mulai lahir kayaknya kok ini gaul banget gitu loh ya. Ketemu siapa saja, ayo. Ya ketemu yang level di atas dia bisa masuk. Ketemu level dia bawah dia masuk. Sama laki-laki oke, sama wanita oke gitu ya. Kemudian ada juga yang memiliki kecerdasan logika. Jadi ada anak-anak yang memang dari kecil lahir secara IQ-nya pinter gitu. Logika. Ini calon ilmuwan, calon insinyur, calon-calon penemu. Jadi ada 7 dimensi kecerdasan manusia. Nah kita pasti memiliki salah satunya yang paling menonjol. Ya, apakah itu intrapersonal? Ya, apakah itu fisik? Apakah spiritual? Apakah verbal? Apakah musikal, sosial, dan logika? Ya, jadi pada dasarnya kita semua sudah punya bekal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ya, kalau kita sudah paham bahwa sebenarnya kita semuanya ini punya potensi yang sangat besar. Tinggal diarahkan. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi bicara tentang pola pendidikan di negara kita, memang masih ada menurut saya sistemnya masih keliru, ya. Masih keliru. Kalau di kita yang ditekankan kalau anak masuk sekolah, itu tesnya tes apa? IQ. Betul nggak? Wah, ini sudah mampu membaca belum? Sudah mampu menulis belum? Oke, IQ-nya gimana gitu. Ya, tinggi, rendah, sedang, jongkok. Kalau nggak bisa baca nggak bisa masuk. Sedangkan di luar negeri ternyata ya tes yang dilakukan bukan tes tentang kecerdasan intelektualnya, tapi tentang 7 dimensi kecerdasan yang tadi. Si anak ini sebenarnya punya kecerdasan, punya bakatnya di mana, minatnya di mana yang besar. Apakah musikal tadi, apakah fisik tadi, apakah logika tadi, apakah verbal.
Kalau sudah ketahuan, maka nanti ya pihak sekolah atau gurunya akan mengarahkan, oh kalau dia musik, dia fokusnya di musik aja deh. Ya, 60% di musik. Kalau dia fisik, ya nanti olahraga nih anak nih. Ya, oke. Jadi seperti itu.